Beragam giat membangun sinergi Omah Kayu yang dipimpin Ana Mawar alumni IAIN Sunan Kalijogo bersama berbagai pihak terus berlanjut di setiap bulannya. Belum lama ini Omah Kayu bersama Sinergi Aisyah Ranting Tawang Kecamatan Weru Sukoharjo, Jawa Tengah menggelar mengenal bekam sunnah dan totok punggung untuk kesehatan mengundang Ustazah Lintang Safitri SIP dari Yogyakarta di Masjid Al-Faruq Babalan tanggal 2 Juni tahun 2024. Sekedar catatan, Lintang Safitri SIP merupakan pegiat sosial kemanusiaan terkait praktisi kesehatan bekam. Lintang Safitri juga alumni Universitas Gadjah Mada dan saat ini tengah menempuh kuliah di Stikes Yogyakarta. Selain melakukan giat sinergitas bersama Aisyah, Omah Kayu di hari yang sama sorenya menggelar acara kopdar bersama Omah Kayu di salah satu resto di Sukoharjo. Berikut laporan tim berita Soloraya TV channel YouTube terkait giat Omah Kayu dan sosialisasi bekam sehat untuk giat kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Omah Kayu mengadakan kegiatan kopdar. Tadi pagi Aisyah mengajak kerjasama bersinergi dengan Omah Kayu dengan mengambil pematerinya Mbak Lintang sebagai pengisinya, berjalan dengan bagus. Kami dari komunitas Omah Kayu memang menginginkan bagaimana siar bekam ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat ya. Karena apa? Karena itu yang dicontohkan Rasulullah. Manfaatnya banyak sekali untuk kesehatan. Jadi Mas Taufik ini kami mempunyai prinsip bahwa dengan sehat itu bisa kegiatan ekonomi lancar, kegiatan pendidikan lancar, kegiatan politik lancar, kegiatan hukum lancar, itu kalau kita sehat gitu. Nah, Rasulullah mengajarkan bagaimana Tibun Nabawi yang salah satunya itu bekam sunnah ini yang didukung dengan punggung itu mampu untuk mendukung kesehatan yang holistik, kesehatan jasmani rohani, kesehatan spiritual, kesehatan kinestetik, kesehatan emosi. Dan tentunya ini bermanfaat untuk semuanya ya, tidak hanya umat Islam, tapi untuk semuanya ya, manusia ya. Insya Allah nilai-nilai ajaran Islam itu rahmatan lil alamin. Betul. Bagaimana bekam ini kalau bisa itu satu daerah ada ya, jadi hukumnya kan fardu kifayah bagi umat Islam. Kalau nggak ada kalau nggak ada yang mampu untuk memahami bekam, itu nanti berarti sunnah belum diamalkan. Nah, ini kita punya harapan Omah Kayu bisa bersinergi dengan berbagai pihak untuk bersama-sama ya. Salah satunya kita bagaimana membuat kader ya, supaya mereka mampu untuk diklat, karena ini ya di bekam itu ada perkumpulan bekam ya yang dulu ketuanya Dr. Zaidul Akbar. Jadi para terapis supaya profesional itu memang harus mengadakan ikut diklat bekam supaya apa? Supaya sesuai SOP gitu. Jadi aturan-aturan apa yang harus dilakukan sebagai seorang terapis itu bisa diatasi. Kemudian ini juga Mas, kita perlu baca buku-buku itu ya, kayak contohnya Dokter Wada ya, itu beliau produktif sekali mengupas tentang manfaat bekam gitu ya. Jadi kita supaya masyarakat itu melek lah, jadi ada sunnah Rasulullah yang memang harus disiarkan gitu, sebagai kesehatan preventif maupun kuratif gitu. Slogannya Omah Kayu kan cinta silaturahim ya. Dengan cinta silaturahim kita bisa bekerja sama dalam Tibun Nabawi ini atau yang lainnya, yang penting saling memberi manfaat. Alhamdulillah di Islam sendiri dikenal sebagai salah satu pengobatan sunnah karena Rasulullah SAW juga melakukannya. Ini sejarahnya bagaimana, kalau bisa boleh tahu sejarahnya tentang bekam? Sejarah tentang bekam ya. Jadi kalau bekam itu sebenarnya dari sebelum Rasulullah pun sudah ada, dari zaman Mesir kuno, Cina kuno, di Eropa itu juga sudah ada. Namun ada sebuah kisah ketika Rasulullah itu sedang berisra mi'raj, di setiap pintu-pintunya itu malaikat berkata kepada Rasulullah, yang tentu saja itu dari ngendikonya Gusti Allah, mur umataka bil hijamah, perintahkanlah umatmu berbekam. Maka dari situlah ada semangat untuk orang Islam itu melakukan apa yang Rasulullah
lakukan, yaitu dengan berbekam seperti itu. Ya. Terkait dengan bekam, itu apa sih manfaat dari bekam itu sendiri tentang kesehatan ini? Jadi manfaat bekam itu luar biasa banyaknya ya. Dari sunnah hadis-hadis pun juga ada mengenai 72 penyakit yang disembuhkan dengan berbekam. Salah satunya juga untuk menjaga kesehatan. Jadi bekam itu tidak harus dilakukan karena sakit. Itu yang kadang orang-orang mengira, aduh badanku sakit maka aku berbekam. Bukan, jadi sebenarnya untuk menjaga kesehatan tiap bulannya pun kita berbekam. Karena tubuh kita itu kan akan beregenerasi terus, maka perlu dibantu gitu. Nah, selain itu banyak sekali manfaatnya yang sudah diteliti secara ilmiah, seperti membantu mengurangi tekanan darah, membantu mengurangi kolesterol, membantu dalam meredakan nyeri, serta penyakit-penyakit yang bahkan seperti kanker, bahkan juga untuk kejiwaan juga bisa membantu. Ini sudah terbukti ya? Sudah ada beberapa jurnal ilmiah yang bisa kita cari melalui Google Scholar atau jurnal-jurnal lainnya yang sudah minimal terbit di Sinta ya. Saya dengan berbekam dan dikenalkan sama Bunda Ana terutama ya pertamanya, terus saya ikut perkumpulan Omah Kayu dengan mendirikan lagi Baksos. Itu saya jadi sering merasakan dibekam dan alhamdulillah badan saya enak, terasa nggak pernah sakit. Ibaratnya dulu sering pilek, sering batuk, dan sekarang sebulan sekali saya rutin bekam. Banyak sekali. Pokoknya intinya untuk meningkatkan kualitas kesehatan dari waktu ke waktu semakin sehat. Ya. Terima Jadi kasih. tak ada ruginya Pak. Oh iya, Kita Ma. berbekam. Ya, makasih. Bekam atau Omah Kayu, badan saya terasa enak, enteng, nggak sering kerokan, nggak sering jadi pusat. Dengan bekam